calon penghuni atau pemimpin istana negara hari ini didominasi oleh alumni UGM, ada 3 orang. Lalu kenapa universitas-universitas lain termasuk Akabri tidak lagi mendominasi? STPDN juga kemana suaranya? ITB, Airlangga, ITS, universitas-universitas besar, universitas-universitas swasta, termasuk juga UIN. Nah, kenapa demikian? Mari kita berdiskusi di depan, tapi sebelumnya kita berzikir terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, 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 innahu kana ghafara. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 anak UGM itu adalah Mas Anies Baswedan dari Jakarta, kemudian Mas Ganjar Pranowo dari Jawa Tengah, kemudian Mas Airlangga Hartarto dari Golkar. Beliau adalah alumni Fakultas Teknik UGM, kemudian sekali lagi ada Mas Anies Baswedan dan ada Mas Ganjar Pranowo. 3 orang itu dari UGM. Lalu kenapa dari Akabri, dari STPDN tidak ada yang muncul? Saya kira masyarakat sebagai pembayar pajak karena STPDN dan Akabri itu dibayar oleh negara, tidak ada yang menguat begitu. Memang ada alumni STAN yang sekarang menjadi pemimpin partai, yakni Mas Sehu mimpin di PKS. Jadi terima kasih kepada STAN yang sudah menyumbangkan salah satu anak terbaiknya guna menjadi salah satu cikal pemimpin negara. Tinggal bagaimana mereka menunjukkan kecintaannya kepada masyarakat Indonesia dan kepada masyarakat dan kepada bangsa. Saya sebut masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia itu ditakdirkan atau diwarnai dengan masyarakat Muslim, dengan sejarah keislaman. Jadi siapapun itu, termasuk Mas Sehu, diminta komitmennya untuk mencintai masyarakat sekaligus juga mencintai bangsanya. Demikian juga kepada Mas Anies Baswedan, Mas Ganjar dan Mas Airlangga. Terakhir untuk Mas Airlangga memang di semua survei perolehan suaranya itu tidak kunjung membaik. Nah, lalu kita bandingkan kepada alumni Akabri. Alumni Akabri hari ini hanya ada 2, yakni Mas Prabowo dan Mas Ahaye. Khusus buat Mas Ahaye, dia masih susah untuk tidak dikatakan anak siapa begitu. Seperti halnya Mbak Puan. Jadi orang masih mengaitkan dengan anak siapa. Kalau Mas Prabowo saya kira sudah bisa lepas dari beliau anak siapa. Jadi kedinastian di dalam diri Prabowo itu barangkali sudah nyaris hilang begitu. Nah, yang menonjol adalah alumni STPDN, nyaris tidak ada. Kalau untuk alumni ITB masih mending ada Mas Ridwan Kamil. Saya kira ini menjadi pelecut, menjadi pertanyaan besar. Kenapa perguruan tinggi besar itu tidak mampu melahirkan? Semestinya perguruan tinggi besar mampu melahirkan banyak pemimpin karena mereka adalah agen-agen perubahan, agen-agen modernisasi, agen-agen bagaimana hukum dijadikan panglima, industri dijadikan panglima, ekonomi dijadikan panglima. Alih-alih menjadi pemimpin malah menjadi banyak problem atau tersangkut hukum. Untuk tingkat gubernur saja di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, peranan perguruan tinggi saya kira layak dipertanyakan. Untuk tingkat kabupaten saja misalnya Universitas Siliwangi apakah identik dengan perkembangan Tasik, Universitas Garut apakah identik dengan
perkembangan Kabupaten Garut, Pemda Garut, Universitas Pajajaran apakah identik dengan pengembangan, dengan modernisasi birokrasi di di Bandung, di Provinsi Bandung. UI misalnya apakah identik dengan tingkat pelayanan publik teman-teman di Depok misalnya atau di Bogor atau di Kabupaten Bogor? Saya kira kan tidak begitu. Jadi ketidaksignifikanan peranan perguruan tinggi dengan modernisasi birokrasi, saya kira ini problem besar begitu. Ini pertanyaan ini layak diberikan kepada Komisi 10, layak diberikan kepada teman-teman Kementerian Pendidikan, Mas Nadiem. Alih-alih sebetulnya seharusnya yang menjadi calon pemimpin itu adalah Menteri Pendidikan. Karena dia punya pasukan sampai ke desa, karena dia punya anggaran yang portofolionya masuk 10 atau 5 besar, bahkan 5 besar anggaran kementerian. Sekali lagi, anggaran kementerian yang terbesar itu Kementerian Pertahanan, termasuk juga Kementerian Pendidikan, termasuk juga Kementerian PU, termasuk juga Kementerian Agama. Malah yang menjadi calon pemimpin hanya satu dari mereka, Mas Prabowo. Itu juga saya kira bukan karena peran beliau sebagai menteri, lebih peran beliau karena sebagai pribadi dan sebagai pendiri partai. Kalau keadaan demikian terus, saya kira ini menjadi lampu kuning kepada lembaga-lembaga kaderisasi negara, STPDN dan AKABRI begitu. Untuk tingkat gubernur saja di Jawa Barat, Ketua DPR Provinsi Jawa Barat yang seorang alumni AKABRI, sampai hari ini beliau tidak digadang-gadang menjadi calon pengganti Mas Ridwan Kamil. Jadi saya kira ini adalah satu kenyataan yang menohok begitu dari lembaga-lembaga yang seharusnya memunculkan kader-kader bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita berzikir meminta ke Allah agar bangsa ini dibesarkan, agar bangsa ini dijauhkan dari bahaya narkoba, dari bahaya korupsi, dari bahaya ekstremisme, dari bahaya radikalisme, dari bahaya orang-orang yang bermental tertutup, dari bahaya keterbelakangan, dari bahaya kebodohan, dari bahaya kemiskinan. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.